Kamu sadar nggak sih, peristiwa penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika awal tahun kemarin tuh bukan sekedar operasi militer asing. Jauh sebelum itu terjadi, negara kaya minyak itu sebenarnya sudah mengalami kehancuran dari dalam. Pengelolaan negara yang buruk, hilangnya kepercayaan warga kepada negaranya sendiri, yang pada akhirnya membuat fondasi ketatanegaraan mereka menjadi sangat rapuh. Simpelnya, ketika negara sudah goyang dan terpecah belah, saat itulah negara itu menjadi sangat mudah dikontrol oleh pihak luar. Persis seperti yang terjadi di Venezuela. Donald Trump pengen yang jadi pemimpin negara itu ya yang sesuai dengan kepentingan Amerika. Nah, cara berpikir kritis seperti ini penting untuk Indonesia, karena ternyata ada dokumen yang bocor bahwa yayasan milik miliarder Amerika George Soros, Open Society Foundations, menyalurkan 1,8 juta dolar AS, sekitar 28 miliar rupiah, melalui perantara bernama Yayasan Kurawal yang berbasis di Jakarta. Soros bukan orang sembarangan di dunia keuangan dan politik global. Namanya naik ketika ia ikut menekan pound Inggris hingga membuatnya dijuluki sebagai orang yang mematahkan Bank of England. Di luar pasar keuangan, pengaruhnya jauh lebih besar lagi lewat Open Society Foundations, jaringan filantropi global dengan aset lebih dari 23 miliar dolar AS. Artinya, ketika jaringan sebesar itu masuk ke sebuah negara, kita tidak bisa menganggapnya sekedar bantuan biasa. Ada kapasitas pendanaan, kapasitas jaringan, dan kapasitas membentuk agenda publik dalam jangka panjang. Lalu uangnya 1,8 juta dolar yang masuk Indonesia tadi untuk apa? Untuk mobilisasi akar rumput sebesar 500 ribu dolar, untuk penguatan kepemimpinan pemuda 500 ribu dolar, dan untuk pemantauan kebijakan publik 500 ribu dolar selama periode 2026-2028 di Indonesia. Ambil contoh, ada beberapa gerakan dan LSM di Indonesia yang terafiliasi dengan jaringan pendanaan seperti OSF ini. Menariknya, mereka jugalah yang kini paling vokal dan agresif mendramatisir setiap celah kegagalan dari program makan bergizi gratis. Setiap ada kendala distribusi atau masalah di lapangan, narasinya langsung digoreng habis-habisan. Dibingkai seolah-olah program ini adalah bencana nasional, gagal total, dan merampok uang rakyat. Padahal secara nalar, program raksasa di negara sebesar Indonesia tentu butuh evaluasi dan perbaikan, bukan langsung dihancurkan reputasinya sejak awal. Narasinya terlihat heroik, tapi yang kita tidak sadari, itu menciptakan distrust. Kita tidak menuduh, tapi kita harus kritis. Ketika ada ratusan miliar rupiah yang mengalir ke ekosistem gerakan sipil dengan tujuan eksplisit mengkritisi pemerintah dan mendorong perubahan struktural, kita berhak bertanya, perubahan struktural menuju apa dan untuk kepentingan siapa? Ketika rakyat setiap hari dijejali konten bahwa pemerintahnya korup, programnya gagal, dan negaranya hancur, rakyat akan mulai membenci negaranya sendiri. Mulai sekarang, setiap kali kamu melihat konten yang mendramatisir kegagalan program negara tanpa konteks, tanyakan satu pertanyaan sederhana. Siapa yang diuntungkan kalau kita tidak percaya negara kita sendiri? Indonesia bukan milik asing, Indonesia milik kita.